Aku cukup gembira dengan fakta itu karena aku merasa memiliki semacam tanggung jawab moral kepada beliau-beliau yang telah membiayai hidup dan studi kami selama ini. Ya, sejak sebelum balita kehidupanku dan Mbak Intan memang diurusi oleh paman dan bibiku tersebut. Tepatnya setelah ayah dan ibu kandung kami menjadi 2 dari 23 orang korban tewas pada sebuah tragedi kecelakaan pesawat terbang di Bandara Udara Polonia, Medan. Itu adalah penerbangan yang dilakukan oleh sebuah maskapai nomor 1 di Indonesia dari Banda Aceh menuju Medan. Kala itu, aku dan Mbak Intan baru berusia 3 tahun. Kami mendadak jadi sebatang kara, karena kedua orang tua kami masing-masing merupakan anak tunggal dan yatim piatu. Kami tidak mempunyai kakek dan nenek dari garis keluarga manapun karena mereka sudah tiada sebelum kami hadir di dunia. Dan Bu Lastri yang merupakan adik sepupu dari ibu kami langsung memutuskan untuk mengambil dan mengurusi kami. Seiring waktu, mereka membuktikan kesungguhan tersebut karena kami hidup dan sekolah dengan berkecukupan. Jalan hidup Kunda Mbak Intan memang unik. Kami terlahir dari sepasang orang tua yang berasal dari Tatar Sunda namun dilahirkan di Banda Aceh. Fakta ini pula yang menjelaskan mengapa ayah dan ibu kami terlibat kecelakaan penerbangan dari Banda Aceh ke Medan. Lalu sisa hidup kami berlangsung di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur bersama Bu Lastri dan Pak Lihari, membuatku dan Mbak Intan secara alamiah menanggalkan atribut kesundaan kami. Beranjak remaja, dengan dikelilingi bahasa dan tata krama Jawa menjadikan kami layaknya Wong Jowo. Jika ada ciri Sunda yang tertinggal pada diri kami, itu adalah fisik wajah dan warna kulit serta Mbak Intan yang khas dimiliki orang-orang yang berasal dari tanah Sunda, khususnya Bandung. Ciri fisik yang membuat kami seolah menjadi anomali, bahkan sering dikira wisatawan oleh mereka yang tak mengenal kami. Rasanya cukup bagiku untuk menjelaskan perihal asal-usul kami, saatnya kembali pada kisah teraktual. Kisah yang terjadi pada suatu malam di bulan Mei 2002. Kisah yang kualami setibanya di rumah, sepulang dari acara perpisahan sekolah. Sudah lewat tengah malam, ketika aku tiba di rumah, baru pulang, tanya Bu Lastri saat keluar dari kamar tidurnya. Iya, Buli, jawabku. Jelas terlihat jika beliau sudah sempat tertidur, tapi mungkin terbangun akibat mendengar suara pintu utama rumah yang dibuka seseorang. Maafkan jika aku mengganggu tidur Buli. Tidak apa-apa, tangga Buli Lastri disertai seulas senyum. Ya sudah, cepat tidur sana. Sudah lewat tengah malam. Aku mengangguk sambil berpamitan dengan isyarat. Bu Lastri pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Aku naik ke lantai atas di mana terletak kamarku juga kamar tidur Mbak Intan. Ternyata ia sudah kembali ke rumah lebih dulu daripadaku. Aku dapat menebaknya dari lampu kamarnya yang menyala. Itu adalah tanda bahwa kakakku berada di dalam kamar karena ia sangat terbiasa mematikannya. Aku masuk kamar dan mengganti pakaian formal yang tadi kukenakan di acara perpisahan dengan busana sederhana untuk tidur. Gudang kamar belakang itu ngebul banget. Lama nggak dibersihin. Ustaz kamu malas ngebersihin. Nanti bantuin aku rapi-rapi kapan-kapan. Ada barang-barang yang nggak mungkin bisa diangkat Pak Ustadz. Kalau kamu kayaknya bisa. Kapan? Pas Jumat aja. Besok pas libur. Roy memperagakan tangannya seperti peragaan pemimpin klub orkestra musik. Ia gerakkan tangannya ke atas ke bawah. Boleh Ustazah. Nggak ada yang bisa dilakukan oleh Royhan. Bisa aja. Presentasinya lancar. Alhamdulillah, ini semua karena kamu. Kalau kamu berani nerobos, kayaknya Ustazah nggak bakalan presentasi. Ustazah mengucapkan itu dengan nada semanja mungkin, melihat ke arah sang pria. Ia bisa traktir saya makan kapan-kapan, jawab Roy sambil tersenyum. Nanti malam ya, Ba'da Iza, aku masak buat kamu. Insya Allah, Ustazah. Saat Roy pamit, ia tak melihat wajah Ustazah. Saat berdiri pun meregangkan kardigannya, Roy pun pamit sambil mengucapkan salam. Saat sampai di kamarnya, Roy langsung tertidur. Dan sebelum kita lanjutkan lagi di pertengahan ceritanya, saya ingatkan teman-teman subscribe dulu ya.
Sementara sekarang, Ustazah kembali ke kesadarannya bahwa ia masih menemani sang suami makan sore ini. Ia hanya mengingat kembali kejadian tadi siang ketika suaminya tidur. Tauco bikinannya ini terasa nikmat dimakan sang suami. Selama menemani Pak Ustadz, Ustazah tidak menceritakan obrolan dengan Roita yang tadi siang. Suaminya sedang tidur. Muridnya tak sengaja melihat istrinya tadi. Ia hanya bilang Roy sempat datang siang tadi ketika ia tidur. Namun masih penasaran ketika melihat sang suami bangun tadi. Sebelum makan ini, ia melihat sang suami tertidur di atas lantai dengan sarung. Juga mana ada. Kenapa sang suami itu? Mungkin Pak Ustadz sedang bermimpi, ujarnya dalam hati, lalu tersenyum. Tanya, kenapa? Tanya Ustadz Junet, melihat istri senyum-senyum mendadak. Gak apa-apa, tadi Abi lagi mimpi ya. Junet tertawa, ia harus menghilangkan penasaran istrinya ini, karena memang seperti tertangkap basah seolah-olah bangun dari mimpi indah, padahal mimpi buruk. Bukan mimpi, tapi mimpi gak enak. Umi tidur sama orang. Ustazah kaget. Sama siapa? Maksudnya? Ya sama orang, ujar Junet sambil melanjutkan makannya. Lelaki gak kenal. Ipa malah tersenyum sambil tertawa. Kaget sekaligus tak percaya dengan sang suami ini. Masa sih, Bi? Sama siapa? Gak kenal orangnya siapa, posisinya ngebelakangin Abi kayak mau copot jantung, cuman mimpi, alhamdulillah. Kok Umi ketawa sih? Habisnya lucu. Pantesan, emang seru banget ya. Dibilang seru, salah juga. Perasaannya campur aduk saat melihat istri kesayangannya itu. Sakit hati, frustasi, seakan-akan ingin pingsan di tempat, tapi campur aduk. Tidak jelas juga kenapa dia bisa bangun tadi. Dan seperti mimpi. Gak tahu, kayak nyata. Pokoknya Abi kayak mau pingsan aja rasanya. Seru kali, makanya seperti itu. Umi istighfar, perintah sang suami tak terbayangkan bila terjadi. Iya, Abi. Apa jangan-jangan Umi lagi berhubungan lagi sama orang lain? Astagfirullah, Abi. Kenapa mikir begitu? Istrimu ada di ini. Dan sebelum kita akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe ya. Ipah malah tersenyum seperti membuli sang suami dari belakang. Toh itu cuma mimpi pikirnya. Makin berat saja bila ia menceritakan tempat ngobrol dengan Roy tadi. Melihat sang istri memakai pakaian seperti itu. Meski tak sengaja, terlihat juga bisa pingsan Pak Ustadznya. Mungkin nafasnya bisa ngos-ngosan lagi. Nanti malam Roy mau